Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 2. Nah, Ustazah harap anak Ustazah dapat memperhatikan video pembelajaran berikut ini. Nah, sebelumnya Ustazah ingin menanyakan, apakah anak Ustazah masih ingat dengan tugas membuat cerita mengenai pengembangan diri anak Ustazah? Nah, kira-kira bagaimana perasaan anak Ustazah setelah mendengar informasi tentang perkembangan diri anak Ustazah mulai dari bayi hingga saat ini? Materi kita hari ini mengenai menghargai keberagaman sebagai pengawalan sila kedua Pancasila. Nah, perubahan tinggi badan manusia berbeda-beda, kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi badan dan serta kekuatan merupakan contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh kedua orang tua. Allah menciptakan makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan karunia dari Allah sehingga kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi pembelajaran hari ini itu mengajarkan anak saja untuk menghargai dan menghormati atas perbedaan yang ada. Saja menanya, bagaimana tuliskan sikap yang kamu lakukan jika melihat beberapa hal berikut. Nah, di sini saja ada sebuah gambar seorang anak laki-laki. Nah, pertanyaannya, jika kamu melihat teman kamu dalam kesulitan untuk mengambil barang di atas tempat yang tinggi, bagaimana sikap kamu? Nah, jadi kira-kira bagaimana sikap anak saja ketika melihat temannya dalam kesulitan untuk mengambilkan barang di tempat yang tinggi? Nah, sikap yang baik itu seperti ini. Nah, sikap Ana yaitu membantu teman mengambilkan barang tersebut. Nah, di sini ada gambar kedua, gambar di mana seseorang anak perempuan mengalami kesulitan dalam membawa barang. Pertanyaannya, jika kamu melihat teman kamu kesulitan dalam membawa barang, bagaimana sikap kamu? Nah, jadi bagaimana sikap anak saja ketika melihat temannya yang kesulitan dalam membawa barang? Nah, sikap yang baik itu seperti ini. Sikap Ana yaitu membantunya untuk membawa barang tersebut. Nah, sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengalaman sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua itu disimbolkan oleh rantai. Kenapa? Lambang ini menunjukkan sikap yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan saling menghormati, saling menyayangi, dan juga bersikap baik dengan semua manusia. Menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Jadi, ada banyak keberagaman yang dapat kita amati di kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah. Nah, ketika anak saja di sekolah, ada teman yang tinggi, ada teman yang kurang tinggi, ada teman yang suka membaca, dan ada teman yang suka bermain lompat tali, dan banyak lagi. Nah, semua itu merupakan keberagaman yang anak saja dapat temukan ketika anak saja berada di sekolah. Nah, kira-kira apa saja sih manfaat sikap bersatu di sekolah? Nah, yang pertama itu ada terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Jadi ketika anak saja itu dapat menghargai sebuah keberagaman, maka kelas ataupun suasana kelas akan lebih nyaman dan tertib. Yang kedua, terjalinnya persaudaraan yang erat di sekolah. Yang ketiga, dapat saling membantu jika mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya perselisihan. Nah, itulah manfaat dari sikap bersatu di sekolah. Saya harap setelah mengetahui manfaat sikap bersatu di sekolah ini, anak saja bisa lebih lagi menghargai, bisa lebih lagi
bersatu kepada teman-temannya, sehingga ketika di sekolah tidak ada lagi teman-teman yang menangis karena berantem, atau tidak ada lagi yang mengejek-ngejek antara teman yang satu dengan teman yang lain. Mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di situ dulu, dan saja akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.